Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saat ini menjadi kebahagiaan buat saya pribadi. Hari ini hari Jumat tanggal 18 April 2025. Saya berada di satu tempat yang luar biasa, sangat dikenal, Rumah Bakso Brawijaya. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, siapa ownernya dan bagaimana proses bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini pelajaran berharga bagi kita dan insya Allah akan menjadi motivasi buat para penggerak UMKM dan juga bagi mereka yang akan memulai bisnis apapun. Telah hadir di hadapan saya, beliau mentor saya sebenarnya. Ini adalah Bapak Haji Marianto dan saya sangat dekat sekali sama beliau dan kenal baik sama beliau. Tetapi kalau beluk bisnisnya saya tidak tahu. Karena itu kita sapa beliau. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Mas. Bisa share Mas kaitannya dengan bagaimana bisa rumah bakso itu bisa seperti ini, Mas. Baik, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Tuan Guru atas kerawuhannya, atas kehadirannya. Dengan tidak disangka-sangka pagi hari ini saya mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Kesempatan pagi Jumat yang barokah, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan salah satu tamu istimewa, yaitu beliau adalah juga tadi beliau menyampaikan mentor saya, tapi ini kebalikannya, ini juga mentor saya, Tuan Guru Lalu Ahmad Jainuri yang luar biasa dalam hal ini. Ingin mengetahui secara utuh ya seperti apa sih prosesnya rumah bakso ini kita buka, tentu Tuan Guru. Kalau kita berbicara tentang latar belakang saya, ini proses cukup panjang. Panjang sekali. Ya. Jadi mungkin barangkali tidak semudah yang dibayangkan orang. Kebetulan juga saya berjuang itu dari era tahun 80-an. Ya, artinya era tahun 80-an hingga sampai saat ini butuh waktu yang sangat panjang. Lama. Tapi bukan berarti saya menghantuin teman-teman saya, para generasi muda, calon-calon pengusaha muda. Mungkin barangkali ini merupakan salah satu salah satu mudah-mudahan juga bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, bukan saja di Lombok Tuan Guru, tapi se-Nusantara gitu ya. Jadi baik. Diawali kalau kita bicara karir kok terlalu ini ya Tuan Guru ya. Jadi saya awal itu memang dari sangat sederhana kosong sekali. Sederhana. Jadi istilahnya from zero. Jadi nol. Jadi tepat teman-teman saudaraku dimanapun berada, istilah from zero to hero. Karena saat ini kita lihat performan daripada rumah bakso ini luar biasa dan dikenal hampir semua orang-orang besar di Nusantara ya itu sudah mencicipi rumah bakso ini dan tempatnya juga sangat representatif sekali. Karena itu beliau mengawalinya tadi tahun 80-an itu luar biasa. Ya. Silakan lanjutkan. Ya, baik Tuan Guru, jadi ketika itu situasi ya tentu tahun 80-an itu tidak seperti sekarang. Teknologi juga saya pikir juga masih belum ada. Jadi masih segala sesuatu masih kita kerjakan secara manual. Ketika tahun 80-an itu bukan 80-an, memang 1980 Tuan Guru awal mula saya ke Lombok bersama keluarga yang sudah mengawali lebih dulu. Ada ibu saya juga sebelumnya ada di sini. Beliau yang sangat luar biasa sebagai pedagang jamu gendong Tuan Guru. Jadi belusuan kemana-mana. Kalau kita bicara tentang tahun 7 bulan sudah ke Narmada, Nyur, Lembang, ada Karangbayan. Itu ibu saya yang cukup dikenal di daerah itu. Kemudian ketika itu saya ke Lombok itu karena memang latar belakangnya ya memang kita dari desa Tuan Guru. Membawa bekal itu saya sudah siapkan rencana mau jual bakso keliling gitu. Jadi membawa serta beberapa potong kayu yang saya kreasikan sendiri, saya grid sendiri sehingga menjadi salah satu bentuk rombong. Ketika itu langsung saya pakai jualan bakso dorong Tuan Guru. Tentu ada keluarga yang membackup karena tidak cukup rombong, harus ada piranti-piranti yang lainnya kayak mangkok, kaleng. Itu yang tentunya pada saat itu juga
cukup membutuhkan biaya. Masya Allah. Sehingga kita sinergikan. Alhamdulillah ini jadi bukan hanya kita sedang berdiskusi tentang bakso, tetapi langsung datang baksonya. Mbak, terima kasih banyak Mbak ya. Ini benar-benar kita Terima kasih akan Pak coba ya. Waduh, baksonya nanti insya Allah. Kalau para pemirsa benar-benar menginginkan posisi, kondisi, tempat seperti ini, saya sarankan untuk datang coba duduk-duduk ke rumah bakso. Insya Allah akan menikmati sekali bakso dan segala jenis makanan yang ada di sini. Setelah dari rombong itu rombong itu untuk keseharian itu untuk berapa budget waktu itu dibuat atau berapa mangkok pada waktu itu? Ya, jadi Tuan Guru, kalau kita kembali gali lebih dalam lagi tentang perjalanan saya. Jadi dari tahun 80-an itu saya sudah memang aktif untuk menjual bakso keliling yang ada di kawasan kota Cakranegara pada saat itu. Kemudian dari rombong yang begitu sederhana, sarangke, dengan biaya, bahkan memang nggak ada biaya Tuan Guru, jadi kita mengut kayu-kayu potongan yang sisa-sisa rumah ketika itu di Jawa saya bawa ke sini, menjadi satu buah rombong yang bisa saya gunakan untuk jualan bakso keliling. Nah, pada saat itu di era tahun 1980 itu harga bakso masih Rp50. Rp50 satu mangkok. Satu mangkok, ya. Itu saya sudah mulai perjalanan saya jadi menjual bakso dorong door to door. Kemudian juga dari saat itu sudah mulai dikenal bakso saya karena memang saya itu orangnya suka segala sesuatu itu harus perfeksionis Tuan Guru. Walaupun jual bakso harga Rp50 pada saat itu, tapi bakso saya cukup dikenal di kalangan teman-teman yang ada di kota Cakranegara. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi jam berapa ya, waktu jam 2 kita keluar, nanti jam 8 udah kita pulang dari jualan. Masya Allah. Saudaraku, ini memang bukan hanya sekedar retorika atau basa-basi. Saya mencoba baksonya saja itu Masya Allah, aromanya, terus teksturnya, ini kenyal sekali. Ini baksonya luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar bakso, tetapi karena ini memang racikan sendiri Mas Marianto, sehingga itulah yang membuat beliau eksis sampai saat ini. Alhamdulillah. Bahwasanya tidak hilang. Biasanya orang berbisnis itu ya temporal saja, hilang suasana awalnya maka hilang juga itu produknya. Tetapi ini Masya Allah semakin kesini juga semakin terus memberikan kenyamanan, kenikmatan, termasuk bakso ini Masya Allah. Karena banyak doa dari nikmat sekali. Terima kasih Mas. Nah, kemudian proses berikutnya Mas. Ya, kita ingin tahu proses menuju rumah bakso yang besar. Apa memang namanya dari dulu rumah bakso? Iya, jadi seiring dengan perjalanan tentunya Tuan Guru ya. Jadi ketika itu 1980-an menjual bakso keliling mungkin sempat ada beberapa tahun. Kemudian juga saya sudah mulai berpikir, berkreasi bagaimana bakso ini saya upgrade. Artinya levelnya saya naikkan Tuan Guru. Saya jualan bakso ketika itu melihat ada peluang. Istilah kata itu bakso pangkalan Tuan Guru. Jadi ketika itu saya 3 tahun berjualan bakso keliling, melihat peluang lagi bahwa ketika tempat saya pangkalan yang sekarang di mana? Ada posisinya? Di Cakranegara. Ketika itu masih namanya Bank Eksim. Nah itu saya ada di sebelah baratnya Bank Eksim. Itu kan masih di istilahnya di pinggir jalan Tuan Guru, kaki limaan ya. Jadi Roy Jalan itu yang saya pakai untuk jualan kaki lima. Dan ketika itu juga saya buka bakso pangkalan itu cukup punya nama baik, kelihatan daripada saat itu langganan-langganan saya Tuan Guru, customernya lainnya, termasuk beliau ayahanda kita yang sudah tidak ada, almarhumah beliau waktu itu Tuan Guru sebagai wali kota Mataram, masih zamannya mami kita Bapak Mujitahib yang selalu menjadi langganan saya, termasuk zamannya Pak Gadot Suirman. Oh, Masya Allah. Ketika itu sudah menjadi langganan bakso saya. Nah itu berlalu begitu cepat juga, dari tahun ke tahun kita berjalan, usaha kita jalanin. Dari situlah mulai saya improve lagi bagaimana kita memproduksi bakso. Bukan hanya secara manual, tapi saya sudah mulai bagaimana bakso bisa diproduksi dengan mesin. Dengan artinya sudah menggunakan mesin-mesin yang sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah. Dari cerita ini menarik sekali, bahkan kita sepertinya tidak cukup kalau 1 jam 2 jam. Kalau kita ngelihat di belakang ini mungkin ada nilai filosofi yang tergambar. Kalau kita ngelihat dari proses, ini menunjukkan bahwasanya rumah bakso itu berproses dari nol. Kemudian di gambar itu juga ada gerobak bakso. Ini memang
proses awalnya termasuk seperti ini. Bahkan ini ada 2011 gambarannya seperti ini. Subhanallah, ini menunjukkan proses yang sangat panjang sekali. Artinya apa? Di dalam membangun usaha apapun itu tidak bisa instan. Prinsipnya dalam bekerja itu adalah harus kita menikmati dan konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada istilah simsalabim dalam dunia ini, tapi segala sesuatu harus berproses dan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Inilah yang menginspirasi bahwasanya paling tidak pagi hari ini kita mendapatkan satu modal sosial, ya, social capital yang luar biasa, bahwasanya berbisnis itu harus benar-benar dengan kesungguhan, keseriusan, keuletan dan kontinuitas yang terus-menerus. Lanjut Mas. Ya. Setelah dari lapak tadi sudah punya tempat, kemudian bergeser kepada mana itu? Jadi ketika itu saya jualan mangkal itu juga karena pada saat itu adanya perubahan kebijakan pemerintah dengan adanya dulu yang jalan masih digunakan sebagai sarana lalu lintas yang sifatnya bebas atau two-way. Orang berlalu lalang dengan satu jalan dengan seiring dengan kemajuan zaman, kota terus tumbuh dan berkembang sehingga jalan itu jadikan one way Tuan Guru. Jadi di Jalan Pejanggi itu menjadi one way, kemudian dari situlah mulai juga terus kemudian juga tumbuh ruko-ruko Tuan Guru. Ruko-ruko, kemudian lagi tempat sejualan yang biasanya untuk mangkal itu nggak dibolehkan lagi karena memang akan dibangun ruko. Nah juga berbarengan dengan kebijakan pemerintah yang tadinya two way menjadi one way. Sehingga di situ saya mulai pindah sana pindah sini Tuan Guru. Mulai dari sana agak sedikit ini perjuangan bagaimana saya prosesnya. Bisa eksis itu proses Tuan Guru. Dan bahkan itu kemudian saya sempat pindah sana pindah sini yang juga dibarengi dengan penurunannya langganan kehilangan jejak istilahnya seperti itu. Kemudian pada saat itu memang subhanallah luar biasa saya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ada muncul gagasan baru yang mana gagasan baru saya adalah ketika itu juga ada teman di daerah lain yang sudah lebih dulu membuka usaha memproduksi bakso dengan mesin-mesin produksi bakso Tuan Guru. Nah dari sana saya udah mulai ikut berpikir, wah ini kayaknya menarik nih. Bisnis itu kalau saya juga lakukan di sini ketika itu juga untuk apa? Untuk menggiling ya? Untuk menggiling, kemudian juga bagaimana proses pemantolan satu-satunya yang punya alat produksi pembulatan dengan mesin saya. Oh sudah lagi, jadi nggak manual lagi sudah ya? Sudah manual lagi Tuan Guru. Jadi sudah merambah, ya. Yang awalnya jualan bakso, sekarang kita memproduksi bakso. Sekarang sudah mulai produksi juga, kemudian prosesnya juga penggilingan juga sudah, Masya Allah. Termasuk pencetakan bakso. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 85, 86 ya. Cepet terus ya? Hingga alhamdulillah sampai sekarang Tuan Guru kalau usaha itu. Dari 80 merintis, kemudian sudah mengembangkan luar biasa. Pengolahan itu. Kemampuan untuk membaca peluang. Ya. Saya pikir ini adalah trik di antara kesuksesan seseorang itu adalah bukan hanya sekedar berusaha, saudaraku ya, tetapi bagaimana kita mampu melihat peluang. Mana peluang-peluang yang bisa kita bisa hadirkan dan itu bisa kita ambil. Dan beliau adalah salah satunya. Beliau mengembangkan dari sisi produksi, sudah mulai bukan hanya sekedar menjual produk yang sudah jadi, tapi proses. Lanjut Mas. Ya, baik. Jadi Tuan Guru ketika itu juga terus saya itu yang ada di benak saya bahkan hingga sampai saat ini. Seolah-olah saya punya otak itu nggak pernah berhenti untuk berpikir, untuk terus improve, untuk terus berkreasi bagaimana supaya bermanfaat bagi kebanyakan mungkin kata Tuan Guru lebih paham itu sebaik-baik manusia bila mana berguna untuk manfaat dengan untuk orang lain. Jadi dari situlah saya terus mulai berpikir tentang banyak kreasi. Kemudian juga di era tahun 90-an di situ saya lihat juga ada peluang terkait dengan dunia pariwisata dari situ. Karena pada saat itu juga sempat saya tidak jualan Tuan Guru. Jadi saya tidak jualan bakso itu sempat lama di era tahun 90-an 9 berapa saya sempat break untuk tidak jual bakso, namun pengolahan daging atau produksi bakso terus berjalan hingga sampai saat ini. Nah, seiring dengan pertumbuhan kemajuan, kemudian saya lihat dari sisi lain bahwa Lombok merupakan salah satu destinasi wisata, baik domestik ataupun internasional. Dari situ mulai saya juga tertarik untuk ikut serta melibatkan diri aktif di dunia pariwisata dengan transportasi. Saya sudah mulai melirik itu. Termasuk jadi mengembangkan bisnis travel juga. Ya, saya mengembangkan bisnis travel. Saya sebagai penjual tiket bus, tiket airline pada saat itu. Jadi artinya saya mulai banyak menimba ilmu pengetahuan dunia pariwisata dari tahun 90-an. Sembari melihat peluang yang lain. Ya, seperti itu Tuan Guru. Alhamdulillah.
Jadi sampai sekarang kemudian lahirlah dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan melalui di sektor pariwisata, saya mulai berpikir positif terkait dengan bagaimana sih kita menaikkan level bakso yang mungkin dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Kebanyakan orang menjual bakso di pinggir jalan, bakso kelilingan yang memiliki latar belakang yang artinya belum bisa dinikmatin oleh kalangan-kalangan middle up. Nah, kemudian saya berpikir di tahun 2011 saya menciptakan menggagas satu konsep bakso, saya up levelnya menjadi satu tempat makan yang lebih representatif, tempat yang mungkin barangkali contoh seperti Tuan Guru untuk datang ke rumah bakso menikmati dengan bakso dan menu-menu yang lainnya itu tidak malu-maluin dengan tempat konsep yang menarik, clean, kemudian ada di situ juga ada hospitality yang baik. Kira-kira gitu Tuan Guru. Ya, saudaraku, Masya Allah memang kalau hadir di sini itu suasananya beda. Ada suasana rumahan, tetapi suasana tempat makan yang nyaman juga terasa sekali. Jadi bagaimana tadi yang disebutkan hospitality-nya, ya, bagaimana kenyamanan yang terasa sekali. Di sini ada berugak-berugak ya yang bisa menjadi pilihan. Kemudian ada juga suguhan kopi, ada juga live kadang-kadang musiknya, ada TV-nya juga dan rapi sekali. Ini menunjukkan bahwasanya tempat ini memang eksis dan memiliki banyak peminat. Bahkan beliau katakan tadi jadi menaikkan grade bakso yang awalnya menjadi makanan tanda kutip murahan menjadi makanan eksekutif, menjadi luar biasa, bahkan dinikmati oleh semua kalangan. Dan ini memang tempatnya sangat representatif sekali. Saudaraku, kalau menginginkan cita rasa rumah bakso, silakan datang di Jalan Brawijaya ya. Ini Jalan Brawijaya terkenal sekali. Ya, hebatnya beliau ini juga nggak mau rugi memang. Beliau rumahnya bisa menjadi tempat bisnis. Jadi orang biasa nyewa di luar, kalau beliau Masya Allah. Jadi ini bukan, Tuan Guru, jadi ini bukan saja kreatif, tapi ini merupakan satu efisiensi cost. Luar biasa. Jadi sekarang ini rumah bakso itu sudah bukan lagi menjual bakso, tetapi semua jenis makanan olahan itu sudah disiapkan. Jadi ada nasi gorengnya, ada nasi ayamnya, ya, aneka pilihan menu, aneka pilihan. banyak. Artinya apa, saudaraku, kalau ingin makan buffet bisa Tuan Guru kita siapkan. Makan buffet bisa. Buffet juga, Masya Allah sudah disiapkan. Dengan grup. Dengan grup, sudah biasa menghandle grup-grup. Jadi saudaraku kalau penasaran bagaimana cita rasanya, bagaimana suasana yang sangat elegan di sini dengan ke servis yang luar biasa, maka silakan coba diagendakan sama keluarga. Ingat, saya hadir di sini, maka paling tidak tahu rekam jejak kita di sini, ya bisa mendapatkan tempat yang sangat nyaman, sangat indah sekali ya. Ini. Kemudian kalau bicara omset saat ini, Mas, boleh diceritakan, Mas? Ya, baik Tuan Guru. Berkenaan dengan omset itu sangat sensitif, Tuan Guru. Yang pasti alhamdulillah, syukurilah. Jadi sehari-hariannya rumah bakso ini selalu dikunjungin oleh para customer, para pelanggan-pelanggan setia, dan eksis hingga sampai saat ini dari tahun 2019. Dan di sini, saudaraku dimanapun berada, melayani juga dengan Grab ya. Saya pikir banyak ojek dan teman-teman Grab yang lain juga yang datang ke sini, sehingga walaupun mungkin kita tidak bisa hadir, bisa ngorder ya dengan segala delivery yang bisa kita nikmati di sini ya. Masya Allah, ini adalah Jumat berkah. Terima kasih Mas. Amin. Atas kebersamaan ini. Sehat selalu dan sukses bersama keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalau Anda penasaran, insya Allah akan kita buat lagi sesi-sesi berikutnya dengan beliau, dengan bisnis-bisnis beliau yang sangat banyak sekali. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.